Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih ada di bulan yang penuh rahmat dan barakah, yaitu bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan ini merupakan bulan samudra hikmah. Ini bulan yang merupakan lautan daripada keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena itu saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan pada malam hari ini. Saya ingin mengajak semua saudara-saudara saya kaum muslimin, yaitu untuk bisa lebih menyelami makna berpuasa di bulan Ramadan yang kita laksanakan setiap tahun ini. Saudara, setidaknya dalam ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan setiap tahun ini ada 5 rahasia yang luar biasa, yang kalau kelima rahasia ini yaitu kita pahami, kita hayati, dan kita ambil pelajaran daripadanya, maka akan mengantarkan kita untuk senantiasa mengagungkan Allah, untuk senantiasa menjunjung tinggi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari yang pertama untuk tidak membuang waktu. Yang pertama, mari sama-sama kita ungkapkan tentang rahasia niat yang setiap malam kita bacakan, kita tancapkan di hati kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ada apa dengan niat ibadallah? Niat bukan hanya sekedar menancapkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Niat bukan hanya sekedar untuk mengucapkannya, membantu hati di dalam menancapkannya. Tapi niat punya makna jauh lebih dahsyat dari itu semua, ya ikhwan. Mari kita buktikan. Tatkala seseorang tidak sedang berpuasa di bulan-bulan lain, kemudian di pagi hari dia tidak melakukan sarapan, maka jam 9 atau 10 pagi perutnya mulai terasa lapar. Makin siang makin lapar. Bahkan kalau terus dia tidak makan sampai sore hari, dia bisa kelaparan, saudara. Tapi yang unik itu tidak kita alami di bulan Ramadan. Sampai jam 9 pagi sama sekali kita tidak merasakan lapar. Bahkan sampai siang hari tetap kita tidak merasakan lapar. Bahkan sampai masuk ke sore hari sekalipun, saudara, tetap kita bisa bertahan. Lapar perut kita tidak mengganggu kita. Ada apa di bulan lain kok jam 9 pagi kalau tidak sedang puasa tanpa sarapan kita merasakan lapar, sementara di bulan Ramadan sampai sore hari kita tidak merasakan lapar? Salah satu rahasianya adalah niat. Niat, saudara. Sebab di bulan lain saat kita tidak sedang berpuasa, kita tidak menancapkan niat, kita tidak meneguhkan niat di dalam hati kita. Sementara di bulan Ramadan dari malam kita sudah menancapkan niat. Ada apa dengan niat? Saudara, niat itu tempatnya di hati. Mahallun niyah al-qalb. Tempat niat itu ada di hati. Begitu seseorang meneguhkan niat, menancapkan niat di hatinya, maka hatinya memiliki kontak langsung ke pusat saraf otaknya, saudara. Begitu hati yang meneguhkan niat tadi memiliki kontak langsung ke pusat saraf otaknya, maka saat itu juga pusat saraf otak tersebut secara otomatis memberikan instruksi kepada seluruh jaringan tubuh. Otak memberikan peringatan, hei seluruh jaringan tubuh, intabih, hati-hati, besok kau akan puasa. Dari pagi sampai sore kau tidak akan makan, tidak akan minum. Otak menginstruksikan kepada seluruh jaringan tubuh, atur baik-baik produksi hormonnya, atur baik-baik penggunaan energinya, atur baik-baik seluruh fungsi alat pencernaannya,
supaya semuanya siap menghadapi satu kondisi selama hampir 13 jam, bahkan lebih dari 13 jam, untuk tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman. Begitu seluruh jaringan tubuh mendapatkan instruksi dari otaknya, saudara, secara otomatis seluruh jaringan tubuh bekerja. Makanya begitu kita masuk di pagi hari sampai jam 9 tidak terasa lapar. Kenapa? Karena seluruh produksi hormon kerja kelenjar, saudara. Penghematan energi terjadi secara besar-besaran, secara otomatis, untuk menyelamatkan seluruh jaringan tubuh daripada bahaya lapar dan haus, saudara. Subhanallah. Ternyata para ahli medis mengakui itu, saudara. Itu manfaat niat. Itu yang tidak ada di agama lain, saudara. Yang ada hanya dalam agama Islam. Sebagaimana kalau kita buka Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ardah, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sahihul Bukhari, sebuah hadis yang disampaikan oleh Sayyiduna Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa an jami'is sahabah. Apa, saudara, riwayat hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab sebagaimana dinukilkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan harus dengan niat. Di sini kita pahami kenapa niat diwajibkan, saudara. Bahkan kenapa niat menjadi rukun dalam puasa, bukan hanya sekedar wajib, saudara. Rukun di atas kewajiban, sesuatu yang tidak boleh tidak, harus dilakukan bagi siapa saja yang ingin melaksanakan puasa Ramadan, saudara. Subhanallah. Saudara, pantas niat dijadikan rukun dalam berpuasa. Pantas di dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, penangkapan niat puasa itu harus dilakukan setiap malam. Pantas. Supaya kenapa? Supaya niat yang ditancapkan, diteguhkan dalam hati, langsung melakukan kontak dengan pusat saraf otak, agar segera memberikan instruksi kepada seluruh jaringan tubuh, saudara, agar seluruhnya siap untuk menghadapi puasa tanpa makan, tanpa minum, mulai dari masuknya subuh sampai masuknya maghrib. Itulah sebabnya kenapa kalau kita tidak sedang berpuasa, kok jam 9 sudah lapar, kok jam 10 makin lapar, kok makin siang makin lapar. Sebab di malam hari kita tidak menancapkan niat. Dan di malam hari, saudara, tidak ada kontak antara hati dengan pusat saraf otak untuk menghemat energi, untuk mengatur produksi daripada hormon dalam tubuhnya, saudara. Itulah sebabnya hormon-hormon tadi karena tidak ada instruksi, kelenjar-kelenjar tadi karena tidak ada instruksi, seluruh jaringan tubuh karena tidak ada instruksi, mereka bekerja seperti biasa tanpa persiapan untuk menanggung rasa lapar dan haus, saudara. Subhanallah. Inilah Islam. Islam itu indah. Sampai urusan niat saja tidak main-main, saudara. Diajarkan oleh Nabi. Makanya dari tadi saya katakan, niat bukan hanya sekedar ucapan, niat bukan hanya sekedar penangkapan di hati, tapi niat, saudara, adalah instruksi pusat saraf otak ke seluruh tubuh untuk siap-siap beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Saya mau tanya semua yang hadir sini, kalau gitu niat itu indah tidak? Bagus tidak? Apa ada di ajaran agama lain soal niat? Nggak ketemu, saudara. Inilah Islam. Alhamdulillah. Yang kedua rahasianya, saudara. Yang kedua rahasia sahur, saudara. Nabi bersabda dalam satu hadisnya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sahurlah kamu sekalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jangan gak sahur kalau puasa. Salah besar.
Kalau ada anak muda bangga puasa sebulan tanpa sahur. Oh, bangga saudara, dia rasa dirinya hebat, pinter. Bukan, goblok. Loh, kenapa saya katakan begitu saudara? Karena Nabi yang mengatakan sahurlah kamu, di dalam sahur ada keberkahan. Berarti orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan sahur, dia tidak mengejar keberkahan. Sepertinya dirinya tidak butuh keberkahan saudara. Inna fis sahuri barakah. Di dalam sahur itu ada keberkahan, bahkan semakin berkah manakala sahur itu lebih diakhirkan saudara. Nabi yang menganjurkan. Ada apa Nabi menganjurkan alaihi salatu wassalam supaya sahur itu diakhirkan? Saudara, ini menjadi satu isyarat pelajaran buat kita bahwa berpuasa di bulan Ramadan bukan untuk berlapar-laparan, bukan untuk berlemah-lemahan, bukan untuk berlesu-lesuan yang mengantarkan kepada bermalas-malasan yang akibatnya menghilangkan produktivitas. Tidak saudara. Kenapa kita dianjurkan oleh Nabi sahur lebih akhir, lebih bagus? Supaya manakala kita berpuasa di siang hari, produktivitas kita tidak hilang saudara. Supaya kita tetap energik, supaya kita tetap bisa berkarya, supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas, melakukan kegiatan. Bukan lesu-lesuan, bukan lemah-lemahan, bukan lemes-lemesan, bukan bermalas-malasan, bukan. Masya Allah. Bagaimana umat Islam bisa menunjukkan dahsyatnya puasa tanpa sahur? Begitu dia tidak laksanakan sahur saudara, maka akibatnya di siang hari dia akan lesu, di siang hari dia akan lemes, di siang hari akhirnya dia bermalas-malasan. Pergi kerja ke kantor udah lemes saudara. Sholat zuhur izin sholat, habis sholat tidur. Dia korupsi jam kantornya saudara, alasannya puasa. Saudara, itulah sebabnya ada beberapa negara non-Islam yang secara terang-terangan melarang umat Islam di negerinya untuk berpuasa, khususnya yang menjadi pegawai pemerintah mereka saudara. Kenapa itu terjadi saudara? Sebelum kita mengkritisi umat agama lain yang melarang puasa saudara, kita mesti introspeksi diri. Ada apa dengan kita? Karena mereka menilai puasanya umat Islam itu menghambat produktivitas. Gara-gara puasa dia jadi lemes, gara-gara lemes dia jadi malas, gara-gara malas dia jadi tidak produktif, gara-gara tidak produktif akhirnya perusahaan dirugikan saudara. Tuduhan ini tidak akan terjadi kalau umat Islam berpuasa sebagaimana ajaran Nabi. Kalau mereka tidak berlemes-lemesan, mereka tidak bermalas-malasan, tetap produktif. Lalu bagaimana caranya supaya mereka tetap produktif, supaya mereka tidak lemes, tidak malas? Caranya jangan tinggalkan sahur saudara. Subhanallah. Jadi jangan main-main dengan sahur saudara. Jadi kita disuruh berpuasa bukan untuk berlapar-laparan, berlemes-lemesan, bermalas-malasan, tidak produktif, bukan. Tunjukkan kepada dunia, walaupun kita berpuasa, kita tetap energik, kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa bekerja, kita tetap produktif. Bahkan tunjukkan kalau perlu di bulan puasa produktivitas kita lebih tinggi dibandingkan bulan lain saudara. Itu bisa terjadi kalau kita laksanakan sahur sebagaimana diajarkan Nabi. Pantas Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka itu saya mau tanya sekali lagi kepada semua yang hadir, kalau gitu sahur indah tidak? Sahur indah tidak? Nah kalau begitu saya mau tanya, jadi kalau ada anak muda yang bangga saudara puasa Ramadan tanpa sahur, jujur itu salah kaprah tidak? Salah kaprah saudara, jangan. Bahkan itu bisa berbahaya bagi kesehatan dia saudara. Saudara, kalau orang tidak sahur, apalagi jam 10 malam sudah tidur, begitu bangun sudah subuh saudara, itu sama juga dia berpuasa over waktu saudara. Mestinya berpuasa hanya 13 jam atau 13,5 jam, gara-gara dia tidak sahur nambah dari jam 10 malam sampai masuk subuh dia berpuasa saudara.
6 jam lebih dia tambah, itu lambungnya bisa rusak, itu alat pencernaannya bisa terganggu, saudara. Pantas Nabi mengatakan, inna fis sahuri barakah. Jangan main-main dengan sahur, saudara. Alhamdulillah. Yang ketiga saat ini adalah rahasia iftar. Apa itu iftar? Buka puasa. Dalam satu hadis yang lain Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul iftar. Yaitu umatku ini akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nabi yang ngajarin berbuka jangan ditunda-tunda, saudara. Begitu masuk waktu maghrib segera berbuka. Buka. Nabi mengatakan selama umatku menyegerakan berbuka, kebaikan akan selalu menyertai mereka, saudara. Subhanallah. Kenapa harus disegerakan, saudara? Karena kalau berbuka puasa tidak disegerakan, berarti kita memperpanjang waktu lambung tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman, saudara. Berarti kalau kita menunda berbuka puasa kita, berarti kita memperpanjang, saudara, jaringan-jaringan tubuh kita untuk menahan lapar dan haus yang sudah melebihi daripada kemampuannya, saudara. Subhanallah. Jadi dibatasi cukup. Kalau udah maghrib buka. Nah, sekarang kita tanya, bagaimana cara buka Nabi, saudara? Alaihi salatu wassalam. Pertama, Nabi menyegerakan berbuka. Kenapa disegerakan? Supaya alat pencernaan tidak lebih panjang lagi bekerja untuk menahan lapar dan haus, agar kesehatannya terjamin. Yang kedua, di dalam berbuka Nabi tidak lupa membaca basmalah dan doa. Kenapa basmalah tidak boleh dilupakan, saudara? Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, kullu amrin tibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala urusan yang punya arti, punya makna, kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus daripada keberkahan. Jangan sekali-kali berbuka puasa tanpa basmalah. Begitu juga tanpa doa. Nabi ajarkan doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dan seterusnya, saudara. Baca yang diajarkan Nabi. Kenapa, saudara? Karena ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak sumsum intisari ibadah. La yurdul qada illa doa. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa, saudara. Doa. Jangan main-main dengan doa, saudara. Itu cara buka Nabi. Yang tidak kalah menariknya yang ketiga, Nabi buka dengan buah kurma. 1 butir atau 3 butir. Kemudian beliau dorong dengan air putih, saudara. Ada apa dengan kurma? Ada apa dengan air putih, saudara? Dan lebih menariknya lagi, setelah Nabi buka, puasanya dibatalkan dengan kurma dan air putih, Nabi tidak langsung makan makanan yang berat, saudara. Beliau sholat maghrib terlebih dahulu dengan zikirnya. Setelah sholat maghrib dengan zikirnya, baru beliau mulai makan makanan yang berat, saudara. Baru beliau makan roti, baru makan daging, baru makan yang lainnya. Kenapa? Ada apa, saudara? Ternyata setelah diselidiki oleh para ahli medis dunia yang muslim maupun non muslim, saudara, manakala seseorang berpuasa dari pagi sampai sore, lambung tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman, lambung mengalami pengerutan, saudara. Bukan itu saja, jalan-jalan darah mulai menyempit, saudara. Bukan itu saja, organ-organ pencernaan, saudara, itu saudara semuanya mengalami gangguan.
Sehingga kalau kita ingin meminta organ pencernaan tadi untuk mencerna makanan yang berat, tidak boleh dikagetkan, saudara. Mesti dirangsang dulu. Kalau mobil lama nggak dipanasin, kita mau ajak jalan nggak bisa begitu starter langsung bawa jalan, saudara. Starter dulu, angetin dulu mesinnya, angetin beberapa menit, 5 menit, 7 menit, habis itu baru bawa jalan berat, saudara. Sama, lambung manusia tidak beda, saudara. 13 jam lebih dia tidak mendapatkan asupan makanan, asupan minuman, dia mengalami pengurutan, saudara. Terjadi penyempitan di mana-mana, tidak boleh dikejutkan, mesti dirangsang dulu, saudara. Dirangsang, hei lambung, sebentar lagi kau akan makan berat, kau akan makan nasi, kau akan makan daging, kau akan makan segala makanan berat. Dirangsang dulu, ayo siap-siap untuk makan berat. Bagaimana untuk merangsang lambung, saudara? Ternyata para ahli medis sepakat, cara merangsang lambung yang lama tidak dapat asupan makanan dan minuman, yang paling utama, yang paling tepat, saudara, adalah dahulukan makan yang manis. Bukan sembarang manis, manis yang mengandung glukosa yang tinggi. Bukan sembarang glukosa, glukosa yang ada di buah kurma, saudara. Subhanallah. Begitu seseorang yang berpuasa memakan kurma, saudara, masuk ke dalam lambungnya, saudara, itu yang namanya glukosa adalah satu zat yang paling gampang dan paling mudah diserap oleh lambung, saudara. Dibandingkan zat-zat yang lainnya, lambung akan serap itu, saudara. Lalu untuk apa air putihnya? Air putihnya untuk mempercepat sirkulasi agar glukosa tadi segera mengalir ke seluruh jaringan darah yang ada di tubuh, termasuk sampai ke jaringan otak sekalipun, saudara. Subhanallah. Saudara, merangsang lambung supaya siap mencerna makanan yang berat itu perlu waktu antara 5 sampai 10 menit, saudara. Itulah sebabnya setelah Nabi berikan kurma, Nabi berikan air putih, Nabi rangsang, Nabi sholat dulu, saudara. Saya mau tanya, kalau kita sholat maghrib dengan zikir yang singkat, ada 10 menit? Cukup waktu 10 menit, saudara. Jadi Nabi melaksanakan sholat maghrib, Nabi melaksanakan zikir setelah maghrib, saudara. Di dalamnya terdapat hikmah. Beliau memberikan waktu kepada lambungnya, saudara, untuk berinteraksi dengan asupan glukosa yang berada dalam korma, untuk mensirkulasikan glukosa dengan bantuan air putih, supaya seluruh organ pencernaan menjadi normal, siap untuk menerima makanan yang berat, saudara. Subhanallah. Dan satu lagi tambahan, kenapa harus sholat? Kenapa nggak diam saja tunggu 10 menit? Karena dalam sholat ada gerakan, saudara. Gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk, itu lebih mempercepat sirkulasi. Dan yang dahsyatnya adalah sujud, saudara. Begitu sujud, saudara, itu pompa darah jantung ke otak deras, saudara. Deras. Makanya hati-hati orang yang nggak pernah sujud kepada Allah, hati-hati kena stroke.